Chef, berarti selama ini kita dibesarkan sama babi. Bahasanya itu loh, dibesarkan sama babi. Loh kok bisa kan gitu. Jadi gini chef, jadi di kampung kami itu, sejak kami kecil itu ada bakso kelilingan. Bahkan ngeposnya di masjid kami gitu. Sejak kami kecil itu, lah awalnya belum lama, karena kemarin itu saya tambah baksonya pakai babi gitu loh. Itu pakai tadi. Ya kembali lagi di podcast Ruang Tamu. Yang ruang tamunya selalu ganti set. kita diperjalankan Allah, kita nggak punya studio, jadi kita pakai studio teman-teman untuk ya numpang. Tapi kan dari numpang itu kita dapat relasi baru tuh. Di hikmahnya silatu kuahnya jalan. Silaturahmi jalan. Nah, sedikit dong Chef, perjalanan karir Chef Berlin sampai sekarang. Memang sehari kecil saya itu sudah suka memasak ya. Jadi Bantu orang tua. Di rumah itu kan zaman dulu kan beda dengan sekarang ya. Zaman saya dulu SD misalnya ya. SD itu kelas 1 tuh pulangnya masih jam 9 gitu. Kelas 2 masih pulangnya jam 10. Bapak ibu saya bekerja kan. Iya. Di rumah sendiri nih. Kok belum waktunya makan siang sudah lapar nih. Pak di situ saya dituntut untuk berkreasi, nyari bahan-bahan apa nih yang ada di dapur nih, saya bikin terus terasa, dan saya senang di situ. Cuman memang bakat yang terpendam belum tersalurkan. Setelah itu saya duduk bangku di sekolah di SMP sampai SMA sampai ke perguruan tinggi itu masih belum terasa. Saya masih bekerja di beberapa perusahaan gitu. Kok berarti masih sebatas hobi waktu itu? Masih sebatas hobi. Tapi saya senang gitu. Kan masih anak-anak sekolah kan, masih anak SD ya, berkreasi misalnya. Oh di sini ada nasi nih, ada nasi kok di sini ada kacang polong nih, ada kacang polong, ada ayam ini kayaknya cocok nasi goreng nih. Tapi kalau nasi goreng dulu kayaknya bosen juga. Daripada bikin nasi goreng tapi putih gitu misalnya. Oke. Sejak kecil itu biasa seperti itu. Oh. Jadi mungkin itu hikmah. Jadi ada mengasah kemampuan sejak kecil untuk. Saya dulu kalau SD masaknya mie instan. Termasuk instan. Beda berarti. Jadi ketika saya dihadapkan nggak ada makanan sama sekali di dalam rumah, cuma ada mie instan. Ini kan setiap hari mie instan misalnya gitu ya. Iya. Ini harus apain ya? Oh dibikin kalau sekarang ada namanya misalnya kayak ifumi gitu ya. Mie nanti disiram pakai sirap, capcay. Tapi bikin terus. Terus nanti dibikin omelet. Terus misalnya waktu itu kan belum ada mie yang rasa-rasa berbau kayak kerendang-rendangan kan belum ada ya. Iya. Saya di rumah ada bumbu rendang itu, coba mie goreng ini dikasih bumbu rendang rasanya gimana? Wah ini. Jadi jangan Indomie sebut merek. Terinspirasi dari ini. Indomie lah. Gitu. Terus setelah saya selesai menuntut pendidikan, lalu saya bekerja di beberapa perusahaan macam-macam itu. Bahkan perusahaan sampai terakhir itu perusahaan kesehatan itu. Malah kesehatan. Malah perusahaan kesehatan. Jadi macam-macam perusahaan ya. Di optik juga pernah kesehatan. Nah di situ saya mulai berpikir ingin jadi pengusaha. Oke. Kebetulan saya punya saudara-saudara yang memang bergelut di dunia usaha. Nah khususnya kuliner. Wah. Saya lihat aktivitas mereka, saya lihat ini kok kayaknya asik juga gitu deh. Saya pikir asik coba gitu. Ya waktu itu masih belum punya ilmu pengetahuan kewirausahaan. Saya masih dapat itulah pertolongan Allah itu, skenario Allah sudah mulai berjalan itu waktu itu terkait dengan dunia usaha saya. Ya didatangkan ini kan bukan perkara yang kebetulan. Kok ya di antara banyak saudara saya yang pengusaha itu, kok saya ketemunya dengan saudara yang memang bidangnya kuliner gitu. Karena ada pengusaha yang di oleh-oleh haji, di properti, fashion dan sebagainya, properti, sampai alat-alat berat juga ada. Kok ya saya ketemunya memang dengan ini dan cocok gitu. Akhirnya dia memang orang baik ya saudara saya ini. Saya dilatih, saya mendapat ilmu dia benar-benar murah gitu. Sampai suatu ketika saya dites, ayo buka usaha. Usia berapa itu? Saya sekitar usia 23 tahun kalau enggak ya. 23 tahun berangkat. Saya buka usaha, didampingi, dikawal, dimodali, di branding luar biasa sekali, masya Allah. Awal mulanya masih gugup, tapi memberanikan diri kan. Nah di sini saya mulai nih serius. Waktu itu usaha pertama yang saya geluti itu
makanan Timur Tengah. Roti Mariam, terus kafta burger, terus kepal. Baru muncul minuman, ada permintaan minuman itu muncul pertama kali bikin milkshake. Nah, dari situ mulai nih eksperimen kan, bikin menu nih. Misalnya Mariam biasanya cuma pakai susu, pakai madu. Coba deh bikin yang pakai kari misalnya. Oh, mulai ini serius. Nyari-nyari resep, belajar. Lah, ilmu lama bersemi kembali. Itu ya, tipe jalannya gitu ya. Waktu sekolah dan sih ngulik-ngulik di rumah sendirian. Itu juga penting kan memorinya lagi. Nasihat untuk para orang tua ketika anak-anak berkreativitas itu sebaiknya didukung. Kan waktu itu saya kan nih, meskipun nggak ada yang mendukung ya, maksudnya sendirian di rumah kan. Masak sendiri nggak ada yang larang-larang, nggak ada yang marahin. Termasuk dukungan. Nah itu kan juga termasuk membantu juga kreativitas anak. Biasanya kotor sedikit orang tua marah. Saya luas itu nggak ada siapa-siapa, dia tuh bikin Awas pecah. nggak takut pecah, nggak takut belepotan, nggak takut fokus. Nah di momen ini saya mulai belajar. Nah belajar satu, kok ternyata buka satu butuh keuntungannya bisa luar biasa sekali. Lebih dari gaji yang saya peroleh di perusahaan saya. Betul Bapak untuk belum resign? Belum. Jadi masih takut kan ya, belum punya apa. Ya bismillah, saya mantapkan dengan sholat istikharah. Saya mantap di situ, akhirnya saya resign. Nah, berawal dari sinilah ilmu kuliner saya mulai saya asah. Kurang lebih sekitar tahun berapa itu, 2010-an lah. Oke. Masih bicara ya. 2010. Nah, dari situ mulai dari ilmu saya kuasai, saya belajar dengan ahlinya, saya datangi rumahnya, atau mungkin ada chef-chef yang sedang isi apa, ada trail menu apa, saya datangi, selesai acara saya buntutin, saya ikutin, saya ini kenalan, minta nomor kontak, nyata lamanya. Waktu itu belum ada HP. Jadi perjuangannya kerasa betul, sampai harus nyari alamatnya di rumahnya mana. Teleponnya masih telepon rumah itu. Saya alami, saya masih alami itu. Berasal dari saya yang mengasah kemampuan. Nah baru setelah mulai ada sedikit kemampuan, ada permintaan temen nih kerja di hotel nih, mau ikutan nih, ada reguler nih. Oke. Awal mula pertama saya terjun di dunia perhotelan, saya masuk di Bangket itu. Bangket itu apa sih? Jadi saya setting tempatnya. Itu ada di hotel bintang 5, mau ada event di kolam renangnya. Minta tolong dong settingkan tempat untuk acara ini. Oke. Kita mulai dari penataan meja sampai table manner. Padahal waktu itu harapan saya pengen di kitchennya gitu. Tapi ketemunya malah Bangket yang lebih ke penataan ruang, tempat dan sebagainya. Natain gelas, meja, ini piring, jadi dikenalin itu. Oh ini fungsinya untuk ini, jadi dapat di luar. Nah, mulai deh saya menyerus dunia perhotelan. Lah dari situ mendapati standar hotel bintang 5 waktu itu di beberapa hotel. Masih belum standar syariat ya, khususnya menu-menu. Masih ada menu-menu yang bukan masih ada, memang di situ ada menu-menu yang berbasis khamar, ada menu-menu pop, wine dan sebagainya, itu jenisnya. Sorry, berarti di waktu itu sudah timbul kegelisahan, kegalauan terkait itu benda-benda Sudah. haram. Karena memang ya alhamdulillahnya saya masuk pertama kali awal buka usaha itu sudah mulai hijrah. Sudah mulai hijrah, sudah merasa setiap kali saya berdoa dikabulkan, jadi berbenturan dengan sesuatu yang itu haram. Hati ini mulai terusik, kayak ada sesuatu yang ngasih petunjuk, ini kok begini ya, walaupun saya nggak makan ini misalnya gitu, tapi kok begini kan ya nggak nyaman. Terus mulai ada tekanan, mulai ada pasangan. Kita harus tuntutan kan, harus profesional. profesional. Tapi kok bertentangan dengan hati nurani saya, kok kayak enggak. Ya sudah, bismillah, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan dunia seperti itu. Akhirnya saya belajar secara mandiri. Ya datang berburu kembali nih. Wah ini kayak panu ya, mengembara itu ya. Kayak berburu hadis. Mengikuti sumber ilmu. Iya. Perjalanannya Imam Bukhari ya, mencari hadis ya, mencari menu ini. Nih saya pengen menguasai tips buat chef-chef muda mungkin ya. Jadi chef-chef muda yang mungkin berbenturan dengan biaya, kalau khusus kan misalnya mahal-mahal, ya kita harus aktif gitu memang. Jadi saya pengen waktu itu pengen fokus di menu-menu hot kitchen nih.
Hot kitchen itu ya masakan-masakan panas. Saya cari spesialis chef-chef yang menguasai di bidang itu. Ada event apa saya kejar, event apa saya kejar. Fuss gitu ya. Dan enggak cuma ngejar eventnya, tapi chefnya saya kejar juga. Minimal dapat alamatnya. Sampai begitu. Perjuangannya itu ya. Terus nanti saya ngasisten nih, belajar dan sebagainya. Oh begini ya, kenalan dengan bumbu ini, kenal dan ini berawal dari situ. Ya, sampailah sekarang kurang lebih hampir berapa ya? 15 tahunan lah. Oh, Masya Allah. Cuma dari situ. Nah dari sini bisa paham betul betapa apa ya pentingnya perjuangan ya. Perjuangan bermulai dari nol. Ya kami lelah, ngerasain mau belajar dicuekin, ngerasain harus nurut betul, harus nurut betul, harus begini, dicemooh dan sebagainya macam-macam. Biasa betul. Bahkan ini ada suatu kisah nih. Pertama kali saya berani buka catering yang waktu itu saya tawarkan di Timur Tengah. Di Jogja. Dapat pesanan nasi kebuli. Oke. Pas waktu itu lagi kantong bolong ini. Jadi anggarannya tuh sudah habis untuk modal pesanan catering. Oke. Lah pada saat proses qadarullah dia pesan saya. Jadi rasanya nggak karuan, kacau, diganti, di servis nggak bisa, diolah lagi nggak. Gimana ini pokoknya yang baru uang modal sudah habis gitu. Harus bagaimana ini? Bismillah, sampai menu itu di hadapan saya berdoa sama Allah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia, pertolongan Allah itu benar-benar nyata. Ini udah nggak bisa ditambah garam, tambah lada, udah nggak? Sudah diapa-apain udah nggak ketemu. Ya ketemu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bersiap bertanggung kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan makhraja, jalan keluar. Bismillah ya Allah, saya pasrah kepadamu. Ini sudah jalan mentok, jalan buntu. Ya yang penting di sini tidak ada unsur kezaliman. Oke, cuman persoalan bahasa saja. Saya merasa rasanya kacau sekali gitu. Tapi apa boleh buat? Tak kirim. Pas pelanggan pertama ini ibu-ibu yang temperamen. Wah. Menarik nih. Lanjut. Kesuatu pas temperamen kita kirim. Barusan dikirim kalau ada salah waktu itu sore. Oke. Ketika itu Ba'da Maghrib atau Ba'da Isya langsung telepon. Apa ya? Langsung ada istri saya disambut. Tuh kan, telepon kan ini. Oh, bismillah. Apa tadi? Angkat bismillah. Tuh angkat. Asain aja di. Mas, wah ada kejadian kan. Tuh dia mulai nih keringat mengalir ya. Mas, nasi kebulimu enak banget. Masya Allah. Di luar ekspektasi berarti. Di luar ekspektasi. Bisa ya? Terus sama, Mas tolong siapkan saya mau pesen lagi. Bayangin. Padahal gagal total tadi coba. Tapi kalau Allah kalau sudah menghendaki sesuatu, Ya iya. ini pentingnya nasihat untuk kita semua ya. Jadi bergantung itu benar-benar harus pada Allah. Nah yang kedua ini di hikmah ya. Yang kedua kami sudah merasa harus safety nih ya, harus benar-benar jangan sampai kejadian kayak kemarin terjadi lagi. Okay. Harus berikan yang terbaik. Settingannya sudah siap istilahnya siap tarung betul, siap tempur betul ya. Pas pesen, nah mungkin ini ada pelajaran penting saat itu saya merasa bahwa rasa adalah Apa ini? yang paling utama. Kesiapsiagaan enggak? Ini momen kedua ya? Momen yang kedua. Rasa adalah segalanya. Kita spesialkan, kita beri yang terbaik, bahkan lebih dari yang kemarin. Oke, sebagai bentuk terima kasih kan gitu. Kita fasilitasi, bahkan kita kasih topping-topping tambahan dengan harga yang sama dengan kemarin gitu. Iya. Nah, waktu kita kirim, Ini sepede berarti. pede lupa Apa yang tadi? belum minta izin sama Allah kan ini. Ibunya masih yang tadi kan, yang kemarin nih, jadi partu ya. Partu. Begitu kita kirim, kita santai-santai di telepon. Wah ini kayaknya bukan kemarin lagi nih ya. Ya enggak. Mas nadanya tinggi juga gitu. Siapa ibu-ibu itu? Tahu nggak apa yang terjadi saat itu? Gimana sih? Oh nggak seperti kemarin. Rasanya jadi kacau kayak begini. Gimana kok jadi sekarang nggak standar kemarin? Ya Allah, ternyata begitu ya. Jadi di situ kan
Itu hikmah kita ambil pelajaran dari kejadian itu bahwa ya ikhtiar itu penting, suatu keharusan. Tapi adab ikhtiar ya pakai adab ikhtiar, jangan dibalik dengan adab iman. Adab ikhtiar. Jadi antara adab ikhtiar dengan adab iman ini jangan dibalik-balik. Jadi kita imannya ke Allah, ya ikhtiarnya lakukan yang terbaik saja. Tapi jangan sampai menjadikan ikhtiar itu sebagai sesuatu yang harus diimani. Misalnya begini contohnya. Ini yang bikin laku, yang bikin laris ya rasa. Jadi Kejadian tadi. imannya kepada rasa kepada Allah. Kan banyak sering kejadian gitu. Wah kamu gak laku tuh rasanya gak karuan. Enggak juga gitu. Yang rasanya gak karuan laris kan banyak. Kamu gak laku karena temanmu gak strategis. Enggak juga kan gitu. Bagi Allah perkara yang mudah. Ya ikhtiarnya tetap, tapi jangan diimani gitu. Imannya tetap kau. Nah ini sekali ini. Sedih maksudnya kan gitu. Semoga teman-teman juga paham. Kan kadang orang sampai stres mikirin rasa itu nggak punya modal. Stres mikirin tempat strategis nggak punya modal. Sampai harus gimana caranya? Sampai utangnya sampai utang riba, sampai menyelisih syariatnya Allah. Itu kan jadi kacau mana. Jadi kalau memang kemampuanmu di situ, ya sudah di situ aja ikhtiar. Setelahnya imannya kan Allah minta tolong sama Allah ngasih jalan keluar itu. Insya Allah. Jadi ada ranah ikhtiar, ada ranah iman, tapi jangan sampai tertukar ya Saf. Ada yang perlu kita imani, ada yang perlu kita ikhtiari. Ya betul. Dia harus pandai-pandai mengatur semua itu. Pandai-pandai mengatur hati juga. Misalnya sedang ikhtiar mau sembuh dari sakitnya. Kalau dia meyakin bahwa ini kalau nggak sama dokter itu nggak bakal sembuh deh. Itu hati-hati itu kan dia. Jadi imannya ke dokter bukan ke Allah. Ini kalau nggak minum obat itu nggak bakal sembuh nih. Itu jadi kepandai. Ya ikhtiar minum obat saja kalau memang sekiranya obat itu baik ya sudah ikhtiar saja gitu. Nggak perlu harus sampai nggak bakal sembuh kalau nggak pakai obat. Termasuk di dunia usaha. Kuliner itu masih banyak sekali pemikiran-pemikiran seperti itu yang memang harus dilurus. Iya kan? Wah ini kalau harganya nggak murah, nggak bisa bersaing dan berisiko nggak bakal laku nih. Akhirnya menghalalkan segala cara. Pakai substitusi yang haram. Iya kan? Bikin bakso. Dia meyakini yang bikin laris adalah rasanya enak. Oke. Tapi kalau mau pakai bakso bahan baku yang halal, misalnya sapi, harganya lagi naik-naiknya nih. Colok babi dikit deh. Ya itu jadi begitu kan. Di sini ada makanan sama minuman yang dari tadi kita beri. Jadi ini menarik kan, ada layer-layernya yang sama kayak baju kita kali itu. Di sini banyak. Terima kasih teman-teman Fatkira telah support dan history. Fatkira ini ya cukup keren. Putihnya putih elegan ya, putih-putih tulang. Sukses selalu. Nah, balik ke makanan dari yang minuman ini Ustaz. Ini Ustaz dari ini doas. Apa ini Ustaz? Ini kayaknya menunya menu yang cukup tidak asing ya. Ya, Gorengan ya. Gorengan ini menu yang sangat gila. 2003 apa 1000 Ini menu favorit dari ujung mana? Ujung sana. Sabang sama merah kayaknya. Ya. Di pelosok-pelosok di sana ada gorengan nggak ya? Paling ada tapi ya ada. Ini gorengan, roti, ini juga ada gulai. Gulai kan juga menu Indonesian food ya. Ada minuman-minuman kekinian, terus bumbu-bumbu masakan yang model-model botolan-botolan yang sering kita jumpai. Nah, apakah kita hari ini mau memasak ini jadikan satu makanan itu? Enggak sih. Ini demo obrolan. Jadi ya ini penting ya kita sebagai orang yang beriman. Salah satunya kan jadi begini. Ya orang mukmin itu kan orang pilihan. Ya otomatis makanannya pun juga pilihan kan. Oke. Jadi nggak perlu sembarangan begitu saja gitu. Apalagi di era kekinian ini kan banyak sekali kita temui makanan-makanan syubhat hingga yang haram. Apalagi kalau pengusaha kuliner yang lagi galau, lagi galau nggak punya iman, biar duit kepepet. Saya pernah nemukan itu.
Jadi pas lagi mahal-mahalnya cabai rawit yang untuk ini bisa seputaran sambal ya. Itu saya pernah melihat ada di satu pasar oknum yang di situ ada penjual yang meletakkan di tempat khusus cabai-cabai yang sudah busuk. Oke. Dan itu ternyata ada penampungnya dan itu dijual murah gitu. Oh bukan dibuang. Bukan. Ya bisa jadi dibuang tapi bisa jadi di situ saya menyaksikan itu ada yang membeli. Ada yang Indonesia. Bahkan juga ada pernah di oknum-oknum penjual makanan yang biasanya di mejanya ada sambal-sambalnya itu. Pernah saya lewat di belakangnya gitu, dia sedang menjemur cabai-cabai busuk. Jadi modelnya itu cabai busuk itu dikeringkan dulu, dijemur. Lalu setelah kering dia mungkin digoreng atau direbus. Nah, mungkin dengan harapan kumannya mati gitu. Mungkin ya. Mati kan? Ya kalau direbus kan otomatis mati kan. Apalagi digoreng kan gitu ya. Nah setelah itu mengalami proses perebusan baru dihaluskan, entah diulek atau entah diblend, baru disuguhkan untuk sambal. Itu kan perlu apa ya? Perlu sikap yang kita harus benar-benar paham. Karena menurut pengalaman saya, misalnya cabai rawit nih. Jadi untuk sambal kan biasanya cabai rawit yang merah ya. Iya. Kalau direbus, cabai rawitnya merah, direbus jadi sambal pun nanti juga merah. Tapi gimana ceritanya? Ketika cabai rawit itu merah direbus, setelah jadi sambal kok jadi coklat. Nah, coklatnya ini diapain kan gitu? Dia padahal murni atau tidak? Itu campuran atau mungkin ada efek-efek warna karena tadi sudah busuk. Makanya harus berhati-hati. Ini kita tidak tahu. Iya. Nah kan kalau sambal kan tawar, nggak ada penambahan bumbu. Misalnya untuk mie ayam, untuk bakso, untuk soto, biasanya di meja-meja kan ada tuh ya. Itu yang tadi direbus atau direbus? Ada yang direbus, ada yang digoreng. Nah kalau direbus, setelah direbus baru dihaluskan kan, jadi sambal kan. Kenapa mengalami perubahan warna yang signifikan? Itu apa yang terjadi kan gitu? Merah gelap. Ya itu bisa dibuktikan kalau kita punya sambal cabai rawit merah, direbus terus dijadikan sambal, warnanya tetap sama kurang lebih 11-12. Tapi kok ini bisa jadi coklat gitu? Ini coklat apa? Kalau ditambahin terasi bisa, maksudnya sambal terasi kan enggak? Sambal maksudnya sambal yang khusus yang bisa disajikan untuk mie ayam, bakso dan sebagainya. Bukan sambal kayak olahan-olahan penyetan kayak ayam penyet kan beda. Kalau itu kan sudah macam-macam, ada gula Jawa, ada terasi, jelas warnanya masih berubah. Tapi maksud saya yang di sini adalah yang tanpa campuran. Tanpa campuran kok bisa berubah warna? Sebenarnya itu kan asal. Mereka klaim bahwa itu kan meskipun cabenya cabai busuk oknum nih ya, cabenya cabai busuk tapi kan sudah direbus, kumannya mati. Apakah mau? Itu kan cukup menjijikkan kan gitu. Makan bakteri-bakteri busuk. Jadi dulu sih belum zombie bakteri. Jadi di mana di sambalnya ada zombie bakteri yang sudah direbus. Siapa tahu nanti bakterinya yang berenang mayat hidup. Kan sih kan. Ada ulama berpendapat bahwa salah satu 5 faktor alasan makanan itu di tahap tertentu dia diharapkan salah satunya adalah menjijikkan. Makan cabai busuk yang sudah direbus. Menjijikkan nggak kira-kira? Makan cilok sudah direbus panas gitu. Cilok. Ya ada oknum nih saya dapat videonya itu. Jadi seorang kakek-kakek bikin cilok, adonannya itu nggak pakai tangan tapi pakai kaki, bayangin coba itu. Jadi di kayak ember gitu kan, ember, waduh adonan basahnya. Kan banyak itu, kalau dia murni pakai tangan kan lelah itu. Si kakek-kakek itu langsung masuk gitu, langsung nyet. Lalu nanti bayangin aja, di sela-sela kaki ini kan adonan ciloknya itu. Ketika dia sudah selesai, sudah dirasa sudah mungkin sudah larut semua, campur semua. Dia keluar dari embernya itu sambil diginin. Pluk, bayangin. Kita bicara bakteri, mati kan direbus tuh. Mau kan? Mau, kan gitu. Dulu mau sih kan nggak tahu. Jadi ini cilok kaldu kaki. Gurih berasa Autumn ya? Tapi itu terang-terangan diwawancari memang wajahnya disamarkan gitu ya. Ya terang-terangan ini memang begitu. Nah kan kumannya mati, jadi dengan percaya dirinya bilang begitu. Tapi coba
ketika membuat cilok itu dilihat ditonton banyak orang gitu. Ditonton banyak orang, terus begitu sudah mateng dikasih sambal suruh ngicipin. Pada mau nggak kira-kira? Ini aja denger ternyata nggak mau deh. Apalagi datang langsung. Astagfirullahaladzim. Nah gitu ya. Jadi ini pentingnya kita benar-benar salah satunya ya berdoa ya. Jadi tahu tadi. Maksudnya nih gorengan nih. Ada apa lagi? Kan pernah itu di kota-kota besar. Ini di Banten satu ya? Kita bahas ya. Kota-kota besar ditemukan oknum jadi menggunakan plastik. Jadi dia beli minyak goreng curah itu. Iya, kayak plastik gitu. Lalu seplastik-plastiknya dicemplungin ke wajannya. Jadi minyaknya itu sudah mengandung plastik yang sudah leleh. Nah itu dengan apa kenapa? Itu efeknya adalah katanya ini crunchy-nya, kriuknya, crispy-nya itu bisa bertahan lama. Naudzubillah. Bayangkan makan plastik kan itu. Kan ngeri gitu. Terus ya buat apa sih? Ya halal. Karena mereka ya itu tadi mungkin kepentingannya menjaga tingkat teksturnya. Ya crispy-nya bisa bertahan lama. Nggak mudah lembek. Masih laku gitu. Ya laris juga kan gitu. Oknum-oknum ditemukan itu. Ya harus hati-hati betul. Termasuk cabai. Ketika kita ini satu pasang kan ini gorengan sama cabai kan nggak kayak sejauh ini. Iya. Ini dan ini ya. Ini cabai ini waktu kita makan yakin nggak kalau cabai ini sudah bersih kan gitu. Satu banyak juga cabai yang memang pada waktu penanamannya dia disemprot pakai pestisida kan gitu. Semprot betul, semprot terus gitu. Ini kalau tidak dicuci kan berarti kandungan pestisidanya belum hilang. Oke. Sebenarnya kalau kita sering makan cabai apalagi sambal dalam jumlah banyak gitu, pestisida. Beberapa kali saya lihat itu penjual, misalnya contoh oknum penjual ayam-ayam penyet gitu. Jadi dari pasar di plastik itu nggak dicuci gitu. Karena saking ramenya aku buru-buru gitu kan. Terus diambil dari plastiknya langsung masukin cobek, kontakin dulu ini ya. Langsung karena saking rame keadaan. Itu nanti kayak makanan-makanan yang menggunakan sayuran-sayuran. Yang rame dia harus butuh segera, pelanggannya sudah antri-antri sampai nggak sempat mencuci, cuma dipotong-potong saja. Atau bahkan mungkin kalau tahu dicuci cuma sekedar kena air saja kan. Pestisida saja belum hilang. Termasuk direbus. Itu termasuk direbus. Apalagi nanti kalau tanaman itu dipupuk dengan pupuk-pupuk hewani gitu. Kotoran-kotoran kandang, pupuk kandang dan sebagainya. Kalau tidak dicuci dengan bersih, gimana mau bersih dari najisnya, gimana mau bersih dari kadar pestisidanya. Kan penting, ya kan? Sementara yang paling banyak umum kita temukan biasanya dibahas seputaran apa? Seputaran micin, seputaran pewarna makanan, seputaran zat-zat mengawet dan sebagainya. Tapi yang begini kan jarang dikupas. Iya sih, kan orang kan males banget nyuci, misalnya nyuci sayur harus satu-satu dibersihin pestisida kan kayak males banget kan. Tapi sadar nggak nih kalau ini pestisidanya tinggi nih, bahaya itu nggak baik untuk kesehatan kan. Ya kan? Itu kan sering kali kita jumpai seperti itu. Nah, makanya itu kita harus benar-benar cari atau prioritaskan memang ya sekiranya jika itu mampu ya berdoa dulu dan prioritaskan makan makanan yang ownernya ataupun tim masaknya, kokinya, chefnya dia benar-benar orang yang baik gitu, menjaga makanannya, walaupun itu memang ya cukup sulit juga kan gitu. Kan kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Ya pentingnya kita sadar halal lah maksudnya begitu. Roti ini sebelahnya nih. Nah di sini ada roti ini. Ini tadi udah banyak warning di sini. Apalagi di sini apalagi kita bahas. Nah, jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan perihal tentang penjagaan ya. Jadi bukan menakut-nakuti. Jadi memang was-wasnya memang selalu ini saya tekankan bahwa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya wajib itu. Oke. Amat kita kan nggak tahu, kita punya keterbatasan kan. Ini gimana nih? Kalau tidak ini gimana kan? Memang ada ulama yang berpendapat makanan syubhat itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita sudah tahu itu syubhat kan yang halal saja ada, kenapa milih yang syubhat? Sementara yang syubhat itu mendekatkan pada sesuatu yang haram gitu.
Nah beda kalau kondisinya terdesak nih, nggak ada makanan lain, cuma ada di situ pas lapar, pas safar misalnya, lewat perbukitan nggak ada orang jual, tinggal di situ. Terus kita beli di situ, ternyata Yesus cuma ada itu. Dan kok penjualnya juga Muslim misalnya. Nggak perlu kita mengorek-orek dapurnya ini ada yang bahaya, nggak perlu. Itu ada ulama yang berpendapat ini boleh. Cuman kan tetap saja kita sebagai orang-orang yang beriman, orang mukmin, ya harus tetap menjaga. Jadi itu suatu bentuk kehati-hatian. Yang takwa itu berhati-hati. Ini roti misalnya. Titik kritisnya ada di BTP-nya, bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan. Satu biasanya pakai butter, margarin. Jika butter atau margarin menggunakan produsen yang misalnya menggunakan bahan-bahan yang berbasis hewani, misalnya enzimnya, ya itu harus dipastikan enzimnya itu enzim dari binatang yang halal. Cuman memang margarin kita temukan di pasaran-pasaran itu rata-rata sudah yang bermerek, rata-rata sudah ada halal MUI-nya ya. Jadi BTP itu kepanjangannya bahan tambahan pangan. Ya termasuk pengawetnya, pakai pewarna atau tidak. Jadi perlu kita paham di sini selaku konsumen ya. Dan kita tidak tahu ya apa yang digunakan. Ya titik-titik kritis di roti ini kan cukup kompleks. Mulai dari bahan bakunya sampai peralatan di luar bahan baku itu perlu kita cermati. Misal apa ini? Butternya dari atau margarin atau mungkin butter oil substitute pengganti butternya. Nah, ini kan lemak-lemak yang menggunakan bahan-bahan. Jika dia menggunakan komponen hewani, misalnya enzim hewani, ya pastikan bahwa hewan yang digunakan bukan hewan yang najis. Rata-rata memang saya temukan khusus margarin atau butter yang bermerek, rata-rata yang produk-produk lokal nasional itu sudah halal MUI rata-rata. Karena kita nggak tahu ya model-model yang ekonomis seperti yang curah-curah, kita nggak tahu kan. Biasanya kan si penjual itu kan biasanya dia pakai semacam kayak ember besar gitu. Baru di belakang dan ditimbangin 100 gram, 250 gram. Itu kan kita nggak tahu. Ya nggak ada salahnya sih kita nanya ini pakai merek apa misal. Dari situ kan kita tahu lah. Oh ternyata pakai merek ini, pakai merek ini. Nanti juga bisa di searching di halalmui.org, halalmui.org. Ini nanti bisa dicek ini sudah produk ini sudah belum kesesuaian. Itu untuk menjaga. Jadi kan penting ya, termasuk alat yang membuat ini. Dan nanti ada olesan-olesan atau mungkin loyang yang diolesin, apalagi di musim mendekati Idul Fitri, Ramadan 10 hari akhir kan banyak kan emak-emak yang bisnis kue kering, loyangnya itu kan diolesin margarin atau apa dan sebagainya, pakai kuas gitu. Nah kuasnya ini benar-benar kuas dari bulu-bulu yang halal atau yang kita kan banyak ditemukan di lapangan kuas-kuas yang menggunakan bulu-bulu hewani. Jadi harus paham betul nih hewan bulu-bulu hewan halal atau tidak kan kita. Karena ada yang berbahan dari sintetis, ada plastik, karet itu juga ada. Terus bulu, bulu ini cukup payah yang menggunakan bulu. Bulu asalnya dari bulu apa Chef? Ada yang dari bulu udang, ada yang dari bulu musang, ada yang dari bulu babi. Ini yang riskan ini. Kan itu diatur. Jadi banyak kita temukan pemain berbakaran misalnya, mulai dari kaki lima, hotel, restoran, kafe menggunakan kuas untuk oles pembakarannya. Ya itu juga harus benar-benar dicermati betul. Ini nasihat juga untuk para koki, para chef untuk menggunakan kuas-kuas yang benar-benar. Ya harus tahu betul ini apa nih bahannya. Kalau kita, misalkan kita lihat orang lagi bakar-bakar, taunya itu kuasnya aman dari benda-benda itu gimana Zat? Jadi memang ada ciri-ciri kuas binatang ya, jadi saya tidak menuntut ke babinya, tapi binatang secara umum ya. Jadi antara alami dengan kimia, misalnya sintetis atau plastik. Kalau alami, itu entah dari binatang apapun ya, itu biasanya helai-helainya ini ketika dibakar, asapnya warnanya putih, warna putih. Tapi kalau kimia atau sintetis, asapnya itu kecenderungannya hitam.
Itu bisa kita lihat nanti asap. Saya itu bisa dibakar. Beda kan misalnya asap karet, asap plastik, rata-rata hitam, kan kimia deh. Tapi kalau alami, bahkan dedaunan itu kan dibakar, akhirnya putih asapnya. Terus kedua baunya khas. Kalau bulu binatang kan baunya khas banget itu. Khas bau aroma binatang, jadi agak sedikit kosong, hangus pembakaran kayak kita yang melihat kalau misalnya Idul Adha, ya ada yang membersihkan bulu kepala kambing dibakar bulu, baunya khas bulu. Iya. Bisa ada memori. Termasuk khas bulu babi itu baunya ya kurang lebih seperti itu. Oke. Tapi kalau kimia atau plastik baunya menyengat sekali, bau khas ya kimia begitu. Kita bayangin bakar karet aja baunya kayak itu kelihatan sangat sesek, perbedaannya kelihatan. Yang ketiga, setiap helai-helainya ini kalau khas bulu binatang karena dia alami, ya, ini dalam arti yang belum dikasih adonan cat ya, yang benar-benar alami. Itu bisa setiap helai-helainya itu warnanya berbeda-beda karena alami. Maksudnya berbeda-beda itu ada yang terang, ada yang redup, ada yang gelap. Karena dia alami. Tidak ada unsur kesengajaan dalam pewarnaan. Beda kalau yang sintetis atau plastik. Memang dari pabriknya sudah dalam satu adonan dikasih pewarna gitu misalnya. Jadi dia bisa hitam semua rapi, seragam gitu mas. Tapi kalau alami kan bisa seragam, namanya jalan. Rambut kita aja coba. Memang secara umum kayaknya hitam kan, coba dicermati. Hitamnya ada sedikit kecoklatan ada kan. Apalagi udah muncul ubar. Udah 40 tahun gitu. Ada yang merah-merah mungkin yang sering kena panas. Alami gitu. Kita kalau yang benar-benar panas. Tadi dari asap, dari bau, dari warna bulunya. Apa lagi, Cak? Terus ada juga yang modelnya ketika dibakar. Memang ini nggak secara mutlak ya. Tidak mutlak bahwa ketika dibakar itu biasanya patah dan berabu. Untuk yang kalau yang alami itu kecenderungannya seperti itu, walaupun tidak semua seperti itu. Ya. Tapi beda kalau plastik atau karet, jelas banget ya, dibakar meleleh. Kelihatan banget. Coba ya walaupun bulu ada juga ya dibakar itu tipis gitu, dia ada leleh-leleh itu juga ada juga. Ada juga yang dia cenderung berabu dan patah. Kalau ini tidak terlalu tidak terlalu spesifik. Apalagi kemajuan teknologi termasuk tingkat halusnya bulu. Itu juga setiap. Bahkan ada juga yang berbahan plastik atau sintetis pun kehalusannya semakin runcing pun sekarang sudah ada. Menyerupai bulu tadi. Menyerupai bulu sudah ada karena teknologi canggih dia bisa buat seperti itu. Sekarang kan makin maju ya. Ya begitu. Cuma yang spesifik yang 3 awal tadi. Iya. Saya kelihatan asal lah. Bau, satu lagi warna. Itu khas semua. Nah ini kalau misalnya ingin lebih mempelajari lagi biasanya di universitas yang jurusan peternakan ya, dia akan lebih paham. Peternakan itu nanti bisa konsultasi di sana gimana secara spesifik nih bedain antara puas bulu babi, musang atau kuda ini gimana cirinya. Itu misalnya mereka sudah menguasai sudah menyetir ternakan. Itu banyak kita temui coba. Selama ini kata nanti teman-teman coba cek ya. Selama ini kan tentunya mereka pernah makan tuh makanan kebakaran. Ya selama mereka makan berpikir nggak itu olesan bumbunya, proses bumbunya, pembumbuan itu modelnya dicelup lalu dibakar atau diolesi sambil dibakar. Nah kalau dia pakai olesan, kuas yang digunakan ini kuas yang halal atau tidak? Wah di podcast ini bikin yang lihat mikir nanti makan apa. Nah, kelihatan itu kan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu ciri-cirinya, kan bisa kelihatan. Iya, oke. Pentingnya kita menuntut ilmu itu seperti itu. Jadi untuk memberikan kita wawasan, tahuan agar kita selamat. Itu ya. Lanjut, Chef. Oke, ini sebelah ini ada gulai. Gulai siapa? Ini gulai kambing. Coba begitu, titik kritis kehalalan misalnya kan proses ini memang sulit ya karena kita tidak tahu kan. Kita benih kan dalam kondisi sudah terpotong-potong. Ini kambingnya ini disembelih dengan cara syariah atau tidak, teman-teman. Ini kan. Lalu nanti kalau ada oknum-oknum yang menggunakan kambing
Dia kambing segar atau kambing sudah mati. Istilah anunya kan tiran. Mati kemarin, diolah lagi dan sebagainya. Kita kan tidak tahu. Ya pentingnya kita berdoa. Enggak tahu nih kalau sampai gini gimana. Nah itu kalau nggak tahu gimana sih? Nah, gitu kan. Itu tadi kembali kepada beberapa Nggak tahu nih. ya kalau itu termasuk makan sunat karena kita tidak tahu kan. Ya paling tidak kita meminimalkan resiko itu. Ini saya bukan bicara diskriminasi ya. Ini untuk hak kita sebagai muslim untuk menjaga kehalalan yang milih prioritaskan bukan tapi prioritaskan produk-produk orang-orang yang mukmin. Orang-orang mukmin. Ya paling tidak kita terjaga, kita aman, tenang gitu loh. Oh, kira mukmin nih, takut dosa. Oh ternyata si penjual ini misalnya si penjual ini waktunya sholat dia benar-benar dia istirahat atau waktu bahkan dia sudah memanage karyawan-karyawannya misalnya waktu sholat nanti bisa giliran gantian ya dia perhatian betul kita pun bersama betul. Nah kalau yang seperti itu paling tidak kita punya rasa tenang nyaman lah terjaga kan begitu. Insya Allah ya itu saja dia perhatikan apalagi perkara yang begini tenang kan. Saya yakin dari orang-orang yang muda seperti itu dia pasti akan menjaga produk. Dia takut dosa. Imbasnya nanti bagaimana, imbasnya di dunia bagaimana, imbasnya di akhirat bagaimana. Penting banget betul takut gitu. Jangan makanan haram, ini makanan basi jadi mikir. Beda sama tadi ya yang sambal. Ya, makanya itu pentingnya kita wawasan untuk bicara itu makanya bagian dari keimanan. Ya orang terkadang dalam kondisi terdesak menghalalkan segala macam dioplos pakai ini, dimix pakai ini, substitusi yang haram. Ini cabai lagi harga wali 1 kilo sampai 130.000 sampai 150.000 dimix sama cabai yang busuk misalnya daging-daging dan sebagainya dioplos apalagi sudah sifatnya giling kayak bakso itu lebih sulit lagi itu kan kita sudah tahu kan perlu yang ditemukan Ada kisah apa itu bakso ini? bakso sapi setelah dicek kok mengandung babi sementara pemiliknya dia sumpah-sumpah betul nggak pakai babi gitu. Ternyata setelah dilacak, tempat penggilingan dagingnya dipakai juga untuk giling babi. Tuh, sampai segitunya kan? Gitu. Tapi sih yang pemilik itu nggak tahu. Dia nggak tahu gitu. Oh, kayak segitunya. Itu ya gimana coba kalau gitu? Berarti nggak murni kesalahannya Iya, nggak murni kesalahan si penjual, dia nggak tahu betul gitu. tapi tetap makanan itu Kitanya sebagai konsumen pelangganan di situ kan otomatis kita makan babinya juga kan. Walaupun secara hukum kita tidak mengapa karena kita tidak tahu gitu. Iya. Kita nggak tahu. Iya. Makanya kembali lagi tadi prioritaskan produk-produk mukmin termasuk tempat penggilingan orang mukmin bukan. Kalau penggilingannya itu orang mukmin, orang yang apalagi rajin ngaji sudah paham syariat halal makanan, nggak mungkin lah dia menerima babi untuk giling Masukkan. dicampur dengan produk-produk yang halal bekasnya begini dia paham betul nggak mungkin nih. Chef kan nggak punya itu chef apa misalnya nggak punya waktu nggak punya daya dan upaya untuk sampai ngetrek sampai misalnya ini bakso ya penggilingannya itu apakah tercampur sama babi apa enggak kita kan tahunya udah terhidang atau enggak kita pilih-pilih itu gimana sih? Ya memang itu di luar kemampuan manusia. Sekali lagi saya sampaikan ya satu berdoa, kedua yang prioritaskan produk-produk mungkin Prioritaskan beli itu di luar kemampuan kita nggak tahu kan gitu. Apalagi kita beli mateng ya sudah dalam bentuk bakso gitu. Ya. Nggak tahu ya. Dari komponen daging nanti dia sapinya disembelih dengan cara yang halal atau tidak. Iya. Nanti Kan habis itu ya penggilingannya nanti pakai proses campur dengan binatang-binatang yang sesuatu ini kan kita nggak tahu. Termasuk si penjual juga. Ya, kalau si penjual kan bisa saja dia memilih, termasuk kita sebagai konsumen kan milih juga nih. Bismillah ya Allah, ini ya, kan ada doa juga. Kok kayaknya gelisah ini, akhirnya muncul keraguan-keraguan, makanya tinggalkan. Wah, aku mantap di sini nih, insyaallah ini syar'i, di sini halal nih, saya yakin. Bismillah. minta kemantapan hati sebelum makan. Ya, segala sesuatu kita itu manusia butuh hidayah itu tidak momen-momen tertentu. Tapi butuh hidayah itu ya setiap hari, setiap Momen terkecil pun minum, makan. Soalnya kan kita gimana sih ya? Bahkan untuk tahu itu kandungan babi di bakso kan penuh uji lab ya. Dan kita kan kesabarian ya nggak uji lab juga. Kita makan. bawa cilam dulu panggil, halo makan. Ya ampun gitu. Baik pentingnya
tadi umumnya apa filter awalnya ya jelas berdoa tidak berdoa anda Allah SWT. Kalau Allah sudah kasih petunjuk selesai. Terus kedua adalah memprioritaskan produk-produk mungkin itu memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan ya misalnya dalam kondisi darurat seperti tadi saya gambarkan misalnya perjalanan safar ya bismillah itu produk muslim kayaknya ini subhan nih sudah. Dalam catatan tetap harus memprioritaskan produk halal. Subhan itu hindari karena subhan mendekatkan kepada Allah. Makanan penting. Misalnya nih, Anda penjual gula ini saya nggak bicara diskriminasi, memilih ya jelas kita punya hak dalam beragama dan ya menjalankan perintah agama. Antara dua penjual, yang satu sholat, yang satu nggak sholat, sama-sama muslim, pilih yang mana? Yang satu menutup aurat, yang satu nggak menutup aurat. Ingat, pilih yang mana? yang itu aurat. Milih yang takut dengan dosa kan? Kalau dia sama dosa saja takut, dia nanti komponen-komponen bahan baku yang haram pun dia akan berpikir bahkan menolak betul. Nah di situ filter secara umum di depannya bisa mampu kita lihat, Kita pakai karena ya tadi saya kira sangat terbatas informasi, so kita harus arman gini. Tapi kita tadi dapat ya filter dari dua. Yang pertama tadi minta petunjuk. Itu kalau kita misalkan dapat petunjuk itu datangnya dengan apa? Apakah firasat? Apakah? ya biasanya kemantapan hati. Ya itu terserah Allah ya kalau namanya hidayah kan ya. Ada juga kemantapan hati tiba-tiba di jalan kok nggak mantap di situ bisa jadi. Bisa juga dari awal memang sudah berpikir aku mau ke sana mantap di sini bisa juga. Atau bisa juga pas mau datang ke suatu tempat tutup ada aja yang nggak jadi gitu. Kejadian teknis lapangan misalnya auto tiba-tiba penuh tiba-tiba macam-macam atau tutup dan sebagainya bisa jadi. Itu terserah Allah ya, Allah tahu. Itu pentingnya kita menjaga diri dengan perlindungannya Allah. Lanjut Joseph, Minuman kita ini sampel tapi bukan dari kafe ini ya, sampel dari luar. Tapi apa yang akan kita bahas dengan minuman apa ini biru dan minuman coklat nih? Ini coffee base ya. Ini di sini kita lihatnya di sini ada layer ya. Di bawah kelihatan tuh ada gula aren. Ini ada kopinya, ada susu, ada creamer, ada es padu. Nah sebelahnya ini ada leci, tapi sebenarnya unik ya. Leci tapi warnanya biru. Leci yang mirip-mirip kayak vanilla blue atau mungkin ocean blue dan sebagainya. Dan sirup yang berwarna biru. Ini juga minuman kekinian itu kita harus cermati juga titik kritisnya. Oh dan ini banyak di kalangan mahasiswa. Iya, penting sekali kita harus paham tentang ilmu kontemporer. Sekali lagi bahwa orang mukmin itu orang pilihan. Otomatis makanannya pun juga pilihan. Jadi kalau sempat pengen, jadi nafsunya pengen langsung ikutin, nggak begitu gitu. Jadi kehati-hatiannya itu selalu jadikan filter. Aku kepengen ini, itu gimana ya kira-kira ya? Jadi dari segi konsumen dia juga menjaga, dari sisi produsen juga dia juga menjaga, saling menjaga. Satu mulai dari komposisi, terus kedua alat-alat penyajiannya. Tapi emang apa ini titik kritisnya kan gitu kan? Iya, tapi nggak ada. Kopi misalnya di situ menggunakan BTP ya, bahan tambahan misalnya kayak perisa sintetik, perisa vanila atau pakai rum dan sebagainya. Saya itu mengandung khamr atau tidak? Apalagi cair sifatnya. Ada cair, ada yang itu kan harus kita pahami betul tentang hal itu. Kayak misalnya bikin roti, misalnya nanti dengan bumbu-bumbu tertentu yang mengandung khamr, jadi dia aromanya rasanya lebih kuat beruntung. Jadi juga bagian dari penyedap. Kopi pun juga ada, gitu. Penting. Makanya memang banyak sekali beredar minuman-minuman yang sebenarnya belum halal ya. Belum nanti fufu ini berbasis powder juga, ada yang powdernya, misalnya kayak creamer gitu. Creamer kan bahan tambahan pangannya nih gimana ini? Kita kritisnya kan banyak itu. Mulai dia penggunaan anti kempal misalnya ada nggak itu, terus ada penggunaan pengentalnya, pengemulsinya dan sebagainya.
Wah itu benar-benar dari bahan baku yang halus. Makanya penting ini antara fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia ataupun BPCBA ya yang bergerak di dunia halal ya, wah ini sangat penting sekali. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara bisnis laku dan tidak laku. Tadi kalau sudah bicara halal, umat Islam itu sudah bicara keimanan nih, sudah bicara antara dia dengan Allah gitu. Jadi kita ngurus sertifikasi halal itu bukan persoalan karena biar nanti laku, karena ini pangsa pasar halal cukup luas, bukan agak seperti itu, nggak serendah itu gitu loh kalau orang-orang beriman loh ya. Tapi memang mindset tujuan utamanya adalah Allah. Nah, ini terkait dengan keberkahan ya. Tapi itu kan mindset yang berkembang juga kan, halal, ngurus halal, nanti izinnya gampang. Ya alhamdulillah di Indonesia ini kesadaran halalnya cukup tinggi. Jadi bukan hanya sekedar kepentingan bisnis saja kan. Dan banyak juga program-program pemerintah yang memberikan pelayanan self declare di sertifikasi halal gratis. Wah, manfaatkan itu misalnya begitu kan. Dan penting ya luruskan niat ya. Jadi kita melakukan seperti itu semata-mata ya karena Allah SWT. Terus nanti akhirnya jadi laris dengan adanya halal itu ya. Itu rezeki orang masing-masing gitu. Yang penting Allah ridho dan berkah itu yang penting. Minuman weird gitu. Sirupnya ini gimana nih? Ada basis fermentasinya enggak? Misalnya enggak olahan leci kan ada juga tuh. Leci tea ya. Leci tea. Yang pakai leci asli kan itu. Model-model kalengan. Nah, kalengan ini kan begitu. Jadi perpaduan antara cairan dengan buah leci asli. Ini kalengan ini sudah halal dulu. Misalnya kita merujuk ke air nabis misalnya. Handaman kurma dengan air putih kan. Kurmanya halal. Air putihnya halal dasarnya kan gitu. Tapi ketika itu direndam lebih dari 3 hari secara ilmiah dia sudah terjadi proses fermentasi. Muncul kadar alkohol. Nah kadar alkoholnya ini gimana ini? Masuk karena ranah khamr atau tidak? Kalau ternyata sudah lebih, itu bisa berisiko kan gitu. Nah, termasuk buah-buah kaleng itu kan seperti itu juga. Ya kan? Kita nggak tahu nih. Apalagi misalnya kelihatan tuh. Kita gimana di suatu kafe atau apa, misalnya kita tahu tuh pramusajinya waktu menyajikan kelihatan tuh kalengan buahnya tuh. Oh di situ mereknya ini nih. Oh yang itu tuh belum ada alatnya punya misalnya gitu. Wah itu kan jadi tanda tanya besar kan gitu. Harus gimana nih? Fermentasi apa tidak itu? Ya, akhirnya keimanan nih mulai kan. Itu gimana, cabut atau terus? Kalau saya tadi kan subhat yang saya hindari, sementara saya tahu di situ, saya tahu ilmunya, saya paham. Ada terlanjur bayar, Chef? Orang kejar melulu nih. Kalau sudah tulis pesan saja, biasanya saya berikan kepada sedekahkan ke misalnya ada binatang-binatang yang nggak usah kasih aja gitu misalnya gitu. Jangan ya kalau kita sendiri nggak mau minumnya lalu kenapa dikasihkan sama muslim misalnya begitu, nggak boleh kan. Yang penting itu kita tahu menjaga ya, cair nih. Ini kan kita harus benar-benar paham tentang ini. Nah, ketika itu kita sudah tahu, itu ownernya Wan Pusowe itu, produknya sudah sertifikasi halal. Bismillah, langganan di situ. Kalau perlu kita bantu dia untuk promosi terus apa? Ini solusi nih, di sini. Oh, kan. Lanjut, Chef. Nah, terus ini sebelahnya ada bumbu nih. Ini kecap manis. Ya? Ini kecap manis. Ini bumbu-bumbu berbasis botol, kecap asin atau entah pun kecap ikan atau kecap manis secara umum ya. Terus termasuk ada saus tiram, termasuk kecap Inggris, terus termasuk Jawijen dan semuanya. Ya, bumbu-bumbu berbasis botol ini pentingnya kita ketika beli bumbu bahan baku kemasan itu membaca komposisi. Nah, biasanya kan banyak sering ditinggalkan ya. Jadi main beli bayar di pasar. Coba pelajari sekarang. Budayakan membaca komposisi. Tapi gimana ketika kita sudah tahu betul itu sudah sertifikasi halal ya selesai gitu. Yang pentingnya kita prioritaskan produk-produk yang sudah halal ini. Oh ini sudah ya udah begitu. Karena ada itu bumbu-bumbu botolan yang impor yang belum jelas kehalalannya.
Iya. Nanti ketika masak tiba-tiba muncul efek api. Efek api itu bisa jadi ada beberapa kemungkinan ya. Satu, high pressure. High pressure. Kalau dunia chef nyebutnya flambe, tekanan. Jadi misalnya minyak wajan, dikasih minyak, dipanasi dalam kondisi tinggi sedikit mengeluarkan asap itu kan. Lalu disentuh pakai air atau pakai kaldu air. Terus langsung diambilkan ke apinya, sumber apinya itu biasanya dia langsung bunyi. High pressure, flambe. Tapi beda ceritanya ketika di wajan itu sudah ada isinya, misalnya nasi goreng atau mie goreng, tiba-tiba dia ngambil satu botol gitu, terus lalu cair gitu, dituangkan gitu, terus gitu tiba-tiba muncul api, apalagi apinya misalnya warnanya kebiru-biruan, itu juga harus diwaspadai ini. Apa ini? Gitu. Api ini muncul karena apa ini gitu? Kok bisa gitu? Apa ya? Jangan-jangan api itu muncul kan faktornya banyak ya, bisa karena mungkin karena ada lemaknya. Atau bisa jadi bumbu tadi kadar alkoholnya tinggi. Ada dua lemak sama alkoholnya tinggi. Jadi kemungkinannya ada banyak. Itu pentingnya kita memahami bumbu-bumbu botol cair ini harus sudah halal. Pertanyaan lemaknya lemak apa? Ya lemak-lemak bisa lemak nabati misalnya dari minyak goreng atau lemak-lemak hewan. Misalnya kita bikin sate atau bikin bakaran, lemaknya nentes di sumber pembakarannya biasanya muncul api ya. Jadi banyak kemungkinan. Tapi ya sekali lagi untuk bumbu-bumbu yang berbasis cair itu pastikan yang sudah halal fermentasinya itu. Dan sudah banyak kok yang halal. Dan nasihat saya kepada para koki ataupun chef-chef yang lain yang sekiranya beriman ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kok bumbu-bumbu halal yang bikin masakan jadi enak itu banyak gitu. Bisa tergantung kreativitas masing-masing. Kenapa harus pakai bumbu yang itu? Nggak mantep lah. Dia pisang itu pintu-pintu setan masuk. Ini salah satu cobaan godaan keimanan para dunia kuliner ya, chef dan koki itu begitu. Mungkin bumbu yang misalnya familiar itu gitu. Kalau nggak pakai ini, wah kurang, nggak kayak bisa tak masak nih, rasanya nggak mantap. Ya, akhirnya kembali ke faktor keimanan kan. Kembali lagi ke faktor rezeki tadi kan. Nah kamu masak biar enak tuh biar ngapain? Biar laris ya, ujung-ujungnya ke situ juga larinya. Iya, salah. Lah kalau sudah bicara laris, yakin larismu itu karena masakanmu. Akhirnya itu begitu. Akhirnya faktor ikhtiar dan faktor keimanan harus benar-benar ditata dengan baik. Banyak sih. Tipis sih, sangat-sangat tipis ya. Ya, jadi banyak ini cobaan-cobaan dari para pengusaha maupun para pemasak nih ya, yang dia harus benar-benar hindun. Misalnya nih, ada satu bumbu halal sama bumbu yang haram dimasak itu, ternyata rasanya jauh, enak banget nih pakai yang haram misalnya. Dia kan rutin kewenan, mau pakai yang mana? Haram, enak, murah. Oke, udah didapat. Oke, satu ini ada enak murah. Akhirnya ditantang itu, keimanannya ditantang nih. Contohnya halal, biasa aja, mahal, sulit nyari ya. Kan gitu. Jangan pernah aku beriman sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya para sebab itu di situ nih. Ini kan saya pernah ada saya punya industri. Salah satunya bahan bakunya adalah lada bubuk. Ada lada bubuk ya, Pak. Kita pakai lada bubuk kan. Iya. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan lada ke perusahaan kami kan. Yang satu lada palsu, yang satu lada murni. Yang lada murni itu satu aromanya berubah-berubah, warnanya berubah-berubah, harganya nggak stabil kan gitu. Terus tingkat keawetannya juga berubah-berubah juga kan gitu. Kalau mau alami. Sementara yang palsu disertai kimia, warnanya stabil, aromanya stabil, rasanya stabil, harganya murah, register lagi. Ya saya tidak mengatakan itu haram kan, yang mereka yang sertifikasi halal pun juga ada. Tapi kan dari situ kan kita jadi berpikir, apalagi kalau kita sudah berpikir kemaslahatan, bukan profit oriented kan gitu. Waduh, ini kalau saya pakai bumbu ini kira-kira kemaslahatannya gimana ini? Oh iya, konsumen terbesar itu adalah anak-anak kecil. Gimana? Kan sampai berpikir begitu kalau orang-orang beriman itu.
Jadi nggak berpikir pribadi saja, yang penting utamanya setan lah dengan mereka nggak peduli aku. Itu bukan orang beriman gitu. Tapi kalau orang beriman, hal seperti itu pun dipertimbangkan dan dipikir-pikir betul. Jadi kegalauan. Padahal itu bukan bicara halal atau haram loh. Dua-duanya halal nih misalnya. Manfaat itu ya. Seberapa manfaat sampai segitunya. Wih, saya harus mengambil tantangan yang ini nih. Yang alami tapi berisiko repot, ribet misalnya. Iya. Iya kan? Iya. Harus bertaruh di ngatur harganya, misalnya diperhitungkan APP-nya harus berburu capek lah. Itulah yang dinamakan ketakwaan. Lillah. Perjuangannya seorang ayah nih misalnya nih, dia di warung harus menimbang mikir, wah ini nanti keuntungannya jadi mepet. Kalau pakai yang ini kan mahal gitu misalnya. Iya. Mau yang palsu, halal sekalipun dia dipikir, kayaknya lebih menyehatkan yang ini misalnya. Sampai sebegitu. Pahala di Allah dihadirkan di situ kan itu. Sekarang nanti menantang logika. Airnya banyak itu. Siapa yang lagi gitu. Logika. Ya kan? Nah, tadi kan dari sisi produsen saya. Ini saya yakin teman-teman yang dengar podcast ini jadi bingung setelah melihat ini. Ini kenapa sih kita perlu repot-repot, Chef? Ini kan kelihatannya halal, Chef. Kenapa kita terlalu repot-repot mau menjaga atau mau filter halal beneran apa enggak? Kita jadi makan mikir, Chef. Gila melihat podcast ini. Apa kita mending puasa? Jadi sebenarnya nggak begitu juga, jadi ya nggak begitu juga karena Islam itu sifatnya memudahkan, bukan menyulitkan. Dan saya sendiri pun di podcast ini sebagai narasumber juga tidak mengajak teman-teman untuk ketakutan ya, atau tidak menakut-nakuti. Poinnya nggak di situ. Poin yang ingin saya sampaikan adalah satu pentingnya kita berdoa, minta perlindungan karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tahu gitu. Yang kedua adalah pentingnya kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu salah satunya di topik kali ini adalah wawasan kuliner halal kan misalnya ini kan. Agar kita paham kan Islam luar biasa sekali. Sampai masalah ini pun dibahas. Ini banyak ilmu luas sekali masalah halal ini. Ayo ngaji halal. Kitab-kitabnya banyak itu. Terus yang ketiga, kita lebih cenderung goal yang ini saya sampaikan adalah pentingnya setelah memahami ilmu, kita prioritaskan oleh pengusaha-pengusaha yang memang dia menjaga kehalalan dan ketoyib produknya. Halal dan toyib tadi. Bukan berarti yang lain tidak boleh. Jangan hati-hati seperti itu. Wah ini chefnya ini, wah gini ya. Enggak, maksudnya kalau ada yang soleh, ada yang kita tahu betul dia ketat betul dalam menjaga kualitas. Ya kenapa tidak dipilih gitu kan? Ya itu top priority. Langganan di sini, langganan di sini. Jadi kalau persoalan tadi masalah, ini kok berisiko ya takut kan Islam sudah memberikan solusi. Jadi tidak perlu ketakutan. Jadi jangan disalahartikan apa yang kita sampaikan. Ini hanya sebatas wawasan ilmu kontemporer biar kita senantiasa terjaga. Karena apa? Beberapa kecil ada teman-teman ini jamaah masjid. Chef, berarti selama ini kita dibesarkan sama babi. Bahasanya itu loh dibesarkan sama babi. Loh kok bisa kan gitu? Jadi gini Chef. Jadi di kampung kami itu sejak kami kecil itu ada bakso kelindingan, bahkan ngepostnya di masjid kami gitu. Sejak kami kecil itu, awalnya belum lama kemarin itu saya tambah baksonya pakai babi gitu loh. Ini pakai berarti ya? Bukan gilingan. Sudah ketemu dicek ya istilahnya disidak lah gitu. Iya. Ketahuan. Coba gimana? Emang secara hukum kan dia kan nggak tahu. Tapi bertahun-tahun sejak kecil sampai besar di pasar Saya dibesarkan oleh babi. Kan gitu kan. Kita tidak tahu dia pencampurannya babi itu sejak kapan, nggak tahu. Kan akhirnya jadi begitu. Coba deh tubuhmu tuh dicek nih, dilabkan ini. Dilabkan kadar babinya seberapa nih. Anda channel babinya enggak? Tapi saya habis ini saya mau cek lab. Masya Allah. Jadi semakin berpikir. Ya betul tadi mukmin itu menjaga amalan dijaga dan juga dari hal terkecil. Makanan sampai menjaga. Ya kita menjaga dari tadi kita minta petunjuk dari Allah. Kan ayat-ayatnya banyak. Iya. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-168. Jelas itu menjaga makanan halal dan thayyib. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu bermusuh atau gimana. Satu ayat itu sudah cukup. Padahal ayat itu banyak itu tentang perintah untuk satu ayat itu sudah wajib gitu.
Berarti kita fil raiba fi hudalil muttaqin. Muttaqin ini ya orang-orang yang bertakwa dia. Dalam ayat itu Allah sampaikan ya ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang nggak bertakwa ya nggak mau kan. Dia dikasih petunjuk sama orang penolak kan. Ya sudah gitu. Muttaqin bukan muslimin, muttaqin. Salah satunya adalah diperintah untuk menjaga. Pasti itu ada perkara yang besar sampai hal itu disebut di ayat. Itu pasti perkara besar. Belum nanti kita masuk ranah fikih tentang makanan halal, ranah surah nabawiyah di mana kiprahnya Rasulullah dan para sahabat dalam menjaga makanan halal itu dalam masa-masa kejahilian sampai turun Nabi diutus itu bicara bab makanan halal itu dampaknya nanti kemana-mana itu sampai ke persoalan keturunan sampai pernikahan efeknya sampai ke situ. Menarik, tapi kita bahas di next episode, Seth. Sirah dan makanan. Sip. Ya, itu kita akan lanjutkan pembahasan di episode selanjutnya. Tapi buat teman-teman, teman-teman berada yang menjaga, ini adalah wawasan nih, Seth. Wawasan bagi kita, dan endingnya adalah wawasan itu akan kita gunakan untuk apa kita amalkan. Oh, kita berarti semakin menjaga nih, atau kita cuma ya wis aku akan lakukan apa yang biasa aku lakukan, apa mending aku untuk kuping gak usah denger Nggak apa pokoknya dia cari aman aja. yang mau tahu. Tidak. Jadi bicara makanan itu juga tidak lepas dari faktor keimanan nih. Jadi bukan terus apalagi kita klaim bahwa diri kita ini orang-orang mukmin ya enggak terus berlepas diri begitu kan. Ya surat kisahnya orang-orang Quraisy dalam surat An-Naba awal-awal itu ayat 1, 2, 3 amma yatasaalun anin nabail adin alladzi hum fi mukhtalifun. Itu ketika orang-orang Quraisy disudutkan dengan syariat tentang hari akhir, mereka mukhtalifun, jadi berselisih. Mereka menolak, nggak mau nih konsekuensinya kalau menerima itu nanti begini. Kalau mereka juga terima Allah juga gitu. Ya Allah, tapi begitu datang syariat mereka berselisih pendapat, nggak mau berlepas diri. Ya mau berlepas diri seperti apapun tetap hukum akan mengikat mereka kan gitu. Ya kan? Ya termasuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman, atau mungkin orang-orang munafik yang nggak mau makan makanan halal dengan alasan aku nggak mau tahu lah misalnya, nggak peduli ya ini kadar alkoholnya berapa, ini ada nggak peduli. Nanti kalau tahu malah nggak jadi makan itu. Kesannya jadi kayak orang-orang terdahulu paham ya mas ya. Yeah. Biasanya kan begitu. Pentingnya kan kehati-hatian. Takwa itu kan berarti di salah satu maknanya. Ya termasuk nanti dampaknya ke urusan dunia. Makanan itu urusan dunia air tuh. Kalau main-main di dunia itu banyak kan persoalannya. Jangan-jangan orang itu berat banget beribadah. Ini loh, sholat cuma berapa sih? 50 meter. Beratnya setengah mati gitu. Sementara dia bersepeda sampai ratusan kilometer sampai selfie. Ini aku udah sampai sini naik mobil. Dengan ya fisiknya dia yang kuat. Iya mampu, tapi kita sholat cuma sini situ gitu. Beratnya setengah mati. Jangan itu faktor makanan. Iya kan? Ya kan orang-orang di daerah makanan yang bisa jadi begitu. Anaknya bandel, anaknya batu, suryo atur sama ini. Jangan-jangan si bapaknya ini menafkahi dia dengan makanan-makanan atau yang bersumber dari perkara apa ini. Oke. Sampai segitu nih. Ini baru wilayah family. Ya kan? Belum istrinya nanti gimana tuh? Pelan-pelan tak supir. Jauh. Ada dua aspek ya. Satu aspek zatnya, yang kedua aspek yang di luar zatnya. Aspek zatnya yang tadi harus dipastikan zatnya halal, bukan dari hal-hal yang diharamkan. Terus di luar zat maksudnya ya dia makanannya halal nih, dikurangan halal nih. Tapi hartanya hasil harta korupsi misalnya, harta yang bersumber dari ribawi misalnya, terus dimakankan ke anak istri, bayangkan ya. Jangan-jangan yang menyebabkan istri-istri nggak mau menutup Allah, jangan-jangan karena dia sudah bertahun-tahun lamanya diberikan asupan makanan yang haram dari suami misalnya. Di makanan itu bukan hanya makanan, keharmonisan keluarga. Oh, ada persoalan sedikit bawaannya adem atau justru bawaannya cekcok. Ya, dikit-dikit panas gitu. Lapain dikit berantem. Terus nanti tahu-tahu apa rumput tetangga
Nah, itu bisa jadi karena efek makanan awal. Bisa jadi. Kan faktornya banyak ya. Gak cuma di sini. Nah, itu harus pintu-pintu setan ini harus kita tutup. Salah satu adalah pintu makanan. Sadarkan halas seusia dini anak-anak kita gitu. Iya. Karena ini makanannya halal, yang toyib, yang udah berkualitas. Cuma makanannya Rasulullah SAW, main-main gitu, berkualitas dan berkelas gitu. Jadi kan, itu pentingnya kita harus relevan. Islam kan sudah bukan fungsi tipu napa, terus makanan-makanan yang harus bikin sampai masalah cara nyembelih apa misalnya ayam misalnya. Itu sampai Islam tuh ngajarin caranya itu. Iya. Mulai dari niatnya sampai bismillah dulu, caranya harus begini, syaratnya begini, rukun-rukunnya harus begini. Coba kan keren agama kita. Jadi ngajarin kita untuk menjadi manusia yang mulia. Itu caranya. Kita manusia yang mulia, insyaallah. Nah, ini kan kalau ada anak muda yang benar-benar sadar dan paham kan ini. Makanya pentingnya kalau kita mau ta'arufan, mudah tanyain kan makanannya gimana sama ini. Ya. Kan setelah itu saya pertama nih keimanannya gimana, sholatnya gimana kan gitu. Ya baru nanti rantau-rantau salah satu itu ini makanannya gimana. Suka makanan-makanan ini enggak? Kekinian disebut apa? Oh ada tuh. Ini kok kayak gini, ini sembarangan banget kayaknya apa-apa mau nih. Aslan enggak dulu lah. Geragas. Ini bicara biologis ya. Yes. Biologis. Laki-laki itu kan pemilik benih. Iya. Sperma. Iya. Itu kan terbentuk salah satu aspek pembentukannya karena dari makanan. Gimana ceritanya mau mencetak kader-kader penghafal Quran tapi makanannya sembarangan coba. Dikit-dikit hammer, dikit-dikit ya hal ini orang kan. Iya. Benih itu terbentuk dari makanan-makanan yang haram, baik aspek kesannya maupun sumber. Waktu itu kan carinya dari harta apa? Coba gimana ceritanya? Kan gitu. Ketika sperma itu wajar itu ditunggangi setan. Sebenarnya naik kan berkuda gitu. Ada servis atas perintah setan. Jadi setan menguasai sambil baca Al-Qur'an. Tarik beda aja ini sel telur semua gitu. Sel telurnya juga begitu nih. Sini tadi Waton ya. Sel telurnya juga sudah diketahui setan kan. Ini sperma yang ada setannya yang itu tuh belok jangan ini saja gitu. Nah untuk bila semuanya, angka ini bercanda ya, maksudnya ini sebagai wawasan, sebagai visualisasi ya. Biar ini kaum muda, benar yang challenge dari Chef Berlin, kaum muda yang menarik semakin peduli terkait ya kita tadi. Sekali lagi kita yang diskusikan di sini menjaga makanan, menjaga dari kitanya, menjaga dari pemilih, produsennya menjaga. Tapi sebenarnya ini panjang Chef. Tapi saya harap kita ada next episode membahas tadi. Makanan terhadap tubuh, makanan terhadap sperma, makanan terhadap keturunan, makanan terhadap sirah dan lain-lain. Misalnya sedia ahwat kan pengen punya suami yang setia, yang menjaga yang qawwam gitu ya, yang seperti yang diharapkan dalam syariat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam sesuai perintah Allah. Dan ini gimana qawwam kalau asupannya nggak jelas ini. Jadi ahwat harus hati jangan tertipu dengan rayuan global. Nah, ukti amri yang cerdas nih. Uktinya, jangan tertipu dengan rayuan gombal kalau kamu belum lihat apa yang dia makan. Insyaallah Chef. Terima kasih atas podcast episode ini, semakin mengosak asik kita. Chef, sekali lagi kita terasa asik ya, gak apa-apa kalau terkait makan kita, semoga kita sampai mendengar ini kita semakin menjaga ya Chef ya, semakin menjaga makanan apa kita makan. Terima kasih Chef telah hadir bersama kita dan semoga jangan kapok, kita lanjut next episode. Insyaallah ya Chef ya. Semoga Allah menjaga kita dari segala hal-hal yang buruk ya. Amin.